Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ibu-ibu semua sudah hadir di sini, bapak-bapak juga, ya, dan seluruh jamaah yang sudah hadir di sini pasti akan semangat mendengar topik yang akan kita bicarakan pada hari ini. Poligami. Nah, bapak-bapak mas senyum tuh, ibu-ibunya yang cemberut. Nah, ya kan? Nah, tapi ingat bapak-bapak, ibu-ibu, ya, poligami itu tidak semudah seperti yang kita bayangkan. Cuma pertanyaannya satu, bapak-bapak. Ya, pertanyaannya cuma satu. Mampukah bapak-bapak itu bersikap adil kepada para istri-istrinya nanti? Nah, jawab atuh dalam hati. Ya ibu-ibu ya. Ya. Perlu diingat, saudara-saudaraku seiman. Nabi Muhammad SAW junjungan kita memang menikah lebih dari satu kali. Iya kan? Iya bapak-bapak? Ya. Nah, tapi beliau tetap saja tidak setuju ketika mendengar bahwa anak perempuan yang dikasihaninya, yang dicintainya, yang ditimang-timang dari kecil tiba-tiba mau dimadu sama suaminya. Rela tidak? Hah? Rela tidak? Ya. Benar tidak rela? Ah. Kalau memang tidak rela, alhamdulillah. Nah, bapak-bapaknya jangan ngasih contoh. Ya ibu-ibu ya? Ya. Pak Ustadz, bagaimana kalau ada wanita yang minta dinikahi sama Pak Ustadz? Masya Allah. Waduh, pertanyaannya membuat pipi saya merah nih Bu nih. Hah? Insya Allah Ibu, ya, istri saya mah cukup cuma satu. Mana mungkin saya punya istri lebih dari satu? Nah, di pojok situ. Satu aja nggak habis-habis, Ibu. Ah, Pak Ustadz ini kayak pisang goreng aja, nggak habis-habis. Ya, Bu. Aduh, punten atuh Ibu. Maaf. Iya ya. Masa istri sendiri dibilang pisang goreng ya? Alah, ini apalah. Ngantur jadi omongan kita ya. Malah ngomongin pisang goreng sih. Ya sudah. Kita balik lagi ke topik kita ya. Poligami. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan para jamaah yang saya cintai. Islam memang tidak melarang berpoligami. Tidak melarang. Tapi itu semua dikembalikan kepada diri kita masing-masing. Kepada kemampuan masing-masing. Ingat, setiap tindakan ada konsekuensinya. Karena pada hakikatnya, pernikahan monogami itu yang memungkinkan untuk terwujudnya suatu keluarga dan pernikahan mawaddah warohmah. Cinta yang tak bertepi. Subhanallah. Keluarga sakinah, kedamaian, dan kebahagiaan. Mawaddah warohmah. Cinta yang tak bertepi. Subhanallah. Dan keluarga sakinah. Keluarga yang penuh damai dan kebahagiaan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sampai ketemu lain waktu ya ibu-ibu, bapak-bapak. Nah, ya, hati-hati ya. Belajar cemberut-cemberut, ya. Ya. Hati-hati ya. Pak Ustadz, foto dulu ya. Mau foto? Iya. Ayo sekarang. Boleh. Tapi Iya. sama istri tercinta ya. Oh. Ibu, sini dong. Hah? Ya. Yuk, ini sama mantan pacar Ayo dong, nih. ayo. Ayo dong. Iya. Tuh, dua. Iya, gantian
Oh iya. Sebentar, tunggu sebentar. Biar kelihatan mesra. Ya. Apa sih maksudnya tuh Halimah? Pakai sosok mesra depan orang lain. Semua orang juga tahu kalau dia istrinya Ustadz Rahman. Penting banget. Aneh. Apa yang terjadi dengan Ninis? Saya menangkap sesuatu yang lain di matanya saat dia memandang Ustadz Rahman. Jangan-jangan Ninis. Astagfirullahaladzim. Dah Ibu. Makasih ya. Sama-sama. Hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan. Ya. Ninis, kenapa kamu sendiri di sini? Apa ada sesuatu yang membuat kamu merasa tidak nyaman? Bude ini ngomong apa sih? Saya nggak ngerti maksud Bude apa. Bude yakin kamu sangat mengerti. Tapi kalau boleh Bude mengingatkan, jangan Nis, jangan kamu teruskan. Bude tinggal dulu ya. Tidak ada yang ketinggalan semuanya. Mari, Ma. Baru aku sadar, ternyata Ustadz Rahman tergolong orang yang anti poligami. Tapi bisa jadi itu cuma teori. Zaman sekarang kan banyak orang lebih pandai berteori. Mana ada sih laki-laki yang kuat menghadapi godaan? Kita lihat aja nanti. Apakah teori itu berlaku bagi kamu, Ustadz?
Kapan Ibu terakhir kali melakukan tes kapsul? Mungkin sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu, Dok. Kesibukan saya mengurus suami dan anak-anak membuat saya lupa untuk memeriksakan diri. Memangnya ada apa ya, Dok? Maafkan saya, Bu Halimah. Saya rasa Ibu harus mempersiapkan diri untuk kemungkinan yang terburuk. Dari pemeriksaan USG sementara, saya menemukan kelainan pada leher rahim Ibu. Kelainan? Apa itu artinya, dokter? Kita sama-sama berdoa ya, Bu. Semoga ini hanya kelainan biasa, bukan benjolan yang membahayakan. Tapi kami harus membuktikannya dengan tes laboratorium. Apakah benjolan itu adalah tumor ganas? Apa dokter bilang? Tumor ganas? Kalau memang itu tumor ganas, apa yang akan dokter lakukan? Mungkin kami harus melakukan operasi pengangkatan rahim Ibu. Masya Allah. Bukankah itu artinya saya tidak bisa memiliki anak lagi? Tidak, dokter. Apapun yang terjadi, saya tidak mau dioperasi. Tolong saya, dokter. Saya tidak mau kehilangan rahim saya. Tidak ada pilihan lain, Bu. Operasi itu harus dilakukan. Halimah, kamu kenapa? Tolong saya, Bude. Apa yang bisa Bude lakukan untuk kamu? Tolong bantu saya mencarikan pengobatan alternatif, Bude. Kamu memangnya sakit apa? Astagfirullahaladzim. Halimah, itu adalah penyakit yang serius. Apa kamu udah bicara dengan suami kamu? Jangan, Bude. Saya nggak mau Kang Rahman tahu penyakit saya. Kenapa, Halimah? Kenapa dia tidak boleh tahu? Sebab saya masih ingin hamil, Bude. Saya punya kewajiban untuk memberikan anak laki-laki untuk Kang Rahman. Karena Kang Rahman ingin anak laki-laki itu menuliskan namanya. Tolong, Bude. Bude harus simpan rahasia ini sampai saya menemukan obatnya. Baik. Bude akan bantu kamu untuk mencarikan pengobatan alternatif. Tapi kamu harus janji. Kamu tetap harus berkonsultasi dengan dokter. Terima kasih, Bude. Terima kasih, Bude, mau membantu saya. Saya butuh teman untuk berbagi menghadapi penyakit saya ini, Bude. Jangan khawatir. Kamu pasti sembuh. Tapi bagaimana kalau penyakit saya ini tidak ada obatnya, Bude? Dan nggak bisa sembuh? Saya takut, Bude. Saya takut Kang Rahman akan berpaling kepada wanita lain. Tidak. Insya Allah itu tidak akan terjadi. Ngapain tuh Halimah sama si Bude Lastri? Jangan-jangan habis berantem sama Ustadz. Ini kesempatan yang besar buat gue deketin Ustadz. Pasti sudah terjadi sesuatu yang serius di rumah tangga mereka. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nis. Ini Pak Ustadz, ada beberapa laporan yang perlu ditandatangani. Dan saya juga sudah buatkan schedule untuk ceramah Pak Ustadz selama 1 bulan. Juga masih ada beberapa pihak yang menunggu konfirmasi dari Pak Ustadz. Oh, ya. Ayo, sini. Saya lihat ya. Ini Ustadz, yang ini mesti ditandatangani. Ya. Ya Allah, maaf Ustadz. Allah. Maaf Ustadz, saya nggak sengaja. Aduh, maafin saya Ustadz. Maaf Ustadz, ini kecerobohan saya minta maaf Ustadz. Astagfirullahaladzim. Maafin saya Ustadz ya. Sudah, nggak apa-apa. Nggak usah panik begitu dong. Hah? Ya Allah, gara-gara saya berkas-berkas penting ini jadi basah Ustadz. Nis, sudah nggak apa-apa ya. Sudah nggak apa-apa. Ini kertas-kertasnya biar aja. Ini kan cuma berkas aja, ya.
Nanti biar staf lain saja nanti yang akan mengetiknya lagi. Ya, sudah nggak apa-apa, nggak usah panik begitu ya. Maafin saya Ustadz ya. Udah, nggak apa-apa. Ya Allah, sorban Ustadz jadi basah. Udah bersih Ustadz. Nis, sudah nggak apa-apa. Maaf Ustadz, saya nggak bermaksud lancang kok. Cuma membersihkan air yang ada di sorban Ustadz aja. Iya. Sudah nggak apa-apa ya. Kamu bisa tinggalkan saya sendiri. Banyak urusan yang harus saya selesaikan. Baik Ustadz. Nih, bawa. Makasih. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Sudah ada kemajuan. Setidaknya aku sudah bisa bikin Ustadz Rahman gugup dan salah tingkah. Sebentar lagi aku bahkan berbuat lebih dari itu. Ustadz Rahman tuh terlalu tampan untuk diacuhkan. Iya enggak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ente duduk. Ini ente minum, ini air dari 10 sumur di Saudi dijaga 10 zin. Ente minum. Habis. Lah, ente buka. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nyebut ente, astagfirullahaladzim. Sebut ente, nyebut. Subhanallah. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ini jin. Ada apa Pak Tabib? Ini jin aneh mesti balikin ini. Ini jin dari Arab aneh mesti pulangin. Ya, ada lagi satu lagi. Ini satu lagi. Ente mau ngapain? Hah? Ente jin dari mana? Hah? Ngapain ente di tubuh perempuan ini ngapain? Hah? Ente mau ganggu di jin deh. Aneh pulangin ente. Aman. Udah aman. Alhamdulillah. Jadi saya mesti bayar berapa Tabib? Sebenarnya Ana nggak terima bayar. Cuma berhubung ente sudah sembuh, ente sudah sehat, ente sudah waras. Ana minta infaknya aja 4 juta rupiah. Ana kasih murah. Sebentar Pak. Terima kasih. Syukran. Ente boleh pergi. Terima kasih. Sama-sama. Halo, Assalamualaikum. Apa? Dari rumah sakit? Memang siapa yang sakit ya? Halo? Bisa tolong bicara lebih jelas lagi? Kurang jelas nih, siapa yang sakit ya? Halo? Kamu kenapa? Hah? Enggak apa-apa. Ini dari rumah sakit kan? Iya. Ini pasti buat aku, Kang. Soalnya kemarin aku habis periksa di sana. Biasalah, Kang, namanya perempuan check up rutin. Oh. Ya, sudah. Ya, halo. Ibu Halimah, ini saya Suster Alin. Ibu ditunggu kedatangannya oleh Dr. Marliana di rumah sakit. Makasih, Bu. Iya, terima kasih. Iya, saya akan ke sana. Waalaikumsalam. Halimah, memang ada apa sih? Kamu lagi nggak sakit kan? Nah, sebentar.
Apa ada kaitannya dengan kejadian belakangan ini? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang, nih aku bawain makanan dari rumah. Akang kan capek seharian udah ceramah terus. Subhanallah. Akang teh bangga punya istri seperti kamu, Halimah. Ngerti sekali ya Akangnya sibuk ya. Sempat bawain kue lagi. Kang cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak kan? Alhamdulillahirrabbilalamin. Pas lagi lapar lagi nih. Nikmat sekali rasanya. Enak kan, Kang? Iya. Halimah, Akang mau berduaan sama kamu, mau menyayang kamu, mau membelai kamu di ruangan ini. Hah? Jangan, Kang. Jangan, Kang. Kenapa kamu akhir-akhir ini selalu menolak sentuhan Akang? Hah? Akang ada salah sama kamu? Enggak, Kang. Akang nggak salah apa-apa kok. Saya cuma gak enak aja. Ini kan kantor. Nanti dilihat orang gimana, Kang? Tapi kan kita suami istri, Halimah. Kang, saya permisi dulu ya. Kasihan anak-anak di rumah sendirian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halimah, kamu sedang tidak menyembunyikan sesuatu dari saya, kan? Kenapa Kang bertanya seperti itu sama saya? Kamu bisa bicara apa saja sama Akang. Akang ini kan suami kamu. Kang, kalau ada masalah yang serius, pasti saya cerita sama Akang, ya? Udah Kang, udah siang loh. Akang kan harus berangkat kerja. Sekretaris Akang juga tadi telepon, katanya Akang ditunggu banyak orang di yayasan, ya? Ya sudah, Bapak berangkat dulu ya. Anak-anak, Bapak berangkat dulu ya. Baik-baik sekolah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati Kang. Ya. Ya Allah, sampai kapan aku harus membohongi suamiku? Aku takut, ya Allah. Aku takut kalau kebohongan ini akan menjadi bumerang untukku. Tapi apa yang harus aku lakukan? Aku tidak ingin membuat suamiku kecewa, walaupun aku harus menanggung beban ini sendirian. Ibu! 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 Ibu, kenapa sih sedih? Ibu lagi sakit ya? Nindi, jangan nunggu ibu. Ibu gak sakit kok. Mungkin ibu pusing. Ini tahu kan kalau orang tua itu banyak pikiran. Jadi, Nindi jangan nunggu ibu ya. Kakak kamu benar sayang. Ibu gak sakit kok. Terkadang orang dewasa juga bisa bersedih dalam keadaan tertentu. Tapi percaya deh, ibu gak apa-apa kok. Sekarang kalian terusin lagi ya sarapannya. Ibu mau ke kamar dulu, ya. Ya Allah, ya Robbi. Kenapa aku juga harus berbohong kepada anak-anakku? Rasa takut kehilangan suami membuat aku jadi seorang pembohong, ya Allah. Ampuni aku, ya Allah. Seandainya penyakitku tidak bisa disembuhkan, aku takut suamiku mencari wanita lain dan membagi cinta dan perhatiannya untuk wanita itu, ya Allah. Ya
Semoga apa yang aku takutkan tidak akan terjadi, ya Allah. Sembuhkanlah penyakitku, ya Allah. Papa. Gosip apa? Iya Ustadz, katanya sih Ibu Halimah sedang mencari pengobatan alternatif gitu di luar. Ya datang ke dukun atau paranormal Ustadz. Masya Allah. Untuk apa dia melakukan itu semua? Nah itulah Ustadz yang ini sesalkan. Sebagai istri Ustadz, masa dia lebih percaya terhadap dukun atau paranormal? Itu kan sama aja menyekutukan Allah, bukan? Musyrik Ustadz. Berita soal Ibu Halimah yang sering datang ke dukun itu Ustadz sudah menyebar kemana-mana. Ini sih turut prihatin nih Ustadz. Takutnya citra Ustadz yang sudah terpandang di kampung ini malah jadi tercoreng gara-gara kelakuan istri Ustadz itu. Astagfirullahaladzim. Sabar ya Ustadz. Ustadz jangan sedih. Nanti Ustadz bisa sakit lagi. Ninis akan coba bicara sama Ibu Halimah. Sebenarnya penyakit apa yang beliau sembunyikan. Tapi Ustadz sabar ya. Jangan berpikir macam-macam, apalagi suuzon. Kan kasihan Bu Halimah. Tapi saya sangat kecewa sekali sama dia, Nis. Seharusnya Ibu Halimah itu datang pada saya, terus terang pada saya. Saya ini kan suaminya. Kok malah saya mendengar masalah ini dari kamu? Maafkan saya Ustadz, saya tidak bermaksud lancang loh. Saya cuma tidak ingin Ustadz jadi bahan tertawaan orang lain. Masa suaminya Ustadz istrinya pergi ke dukun? Masya Allah. Yang diomongin Ninis itu nggak benar. Semuanya nggak benar. Atau jangan-jangan Ninis ingin merebut perhatian suamiku lagi. Ya Allah. Masya Allah. Ustadz nggak nyangka kamu begitu perhatian sama keluarga Ustadz. Sama Ustadz, sama istri Ustadz. Ibu Halimah memang tidak salah memilihkan kamu sebagai sekretaris Ustadz. Makasih Ustadz. Saya memang sangat menyayangi Ibu Halimah seperti kakak kandung saya sendiri. Halimah. Apa kabar Bu? Ninis, bisa kamu tinggalkan kami berdua? Saya mau bicara sama suami saya. Baik Bu. Ustadz, permisi dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Halimah, kita perlu bicara serius ya. Saya tahu apa yang mau Akang bicarakan. Tapi bisa nanti aja kan di rumah? Saya punya kejutan untuk Akang. Kita pulang yuk. Iya. Ada apa sih? Kamu mau ngasih kejutan apaan? Iya, pokoknya kejutan nanti aja dia di rumah. Ya, yuk cepet yuk. Ih, ngapain sih tuh malampir pakai datang sini segala? Gara-gara dia ruang gerak gue jadi sempit. Padahal kan gue bisa godain Ustadz pas malam doang. Mulai sekarang gue mesti ganti taktik nih. Lebih baik gue menyerang daripada menunggu. Betul nggak? Gue rela kok dimadu. Yang penting gue dapet jaminan hidup yang layak. Nggak rugi juga kok. Iya kan? Assalamualaikum.
Saya siap. Halimah, kamu cantik sekali. Aduh, sakit Kang. Aduh, Kang. Halimah, Kang. kamu kenapa? Aduh, Kang. Masya Allah, darah. Ya Allah, Halimah kamu kenapa? Aduh, Kang. Tolong! Masya Allah, Sakit Kang. tolong! Kang, sakit. Ya, makasih ya, Sus. Maafkan saya, Kang. Tapi itulah kenyataannya. Saya sakit, Kang. Dan saya sengaja menutupinya dari Akang karena saya takut Akang kecewa. Halimah, tidak ada alasan Akang untuk kecewa sama kamu, tidak ada. Justru yang Akang sesalkan, kenapa kamu tidak terus terang sama Akang dari dulu? Tapi operasi hanya akan membuat saya kehilangan rahim saya, Kang. Dan saya tidak akan bisa mengandung lagi. Padahal Akang sangat menginginkan anak laki-laki untuk meneruskan nama keluarga kita. Halimah, sakit ini datangnya dari Allah. Kalau Akang kecewa berarti Akang meragukan Allah. Nauzubillahi min dzalik. Padahal sakit, senang, itu ujian dari Allah. Dan kita sebagai umat yang beriman harus ikhlas menghadapinya. Akang sudah dengar semuanya dari mulut dokter. Sekarang semua keputusan ada di tangan Akang. Saya ikhlas jika Akang ingin menceraikan saya. Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu punya pikiran seperti itu? Cerai memang perbuatan yang dihalalkan oleh Allah. Tapi itu juga perbuatan yang dimurka sama Allah. Dan Akang tidak mau menjadi umat yang dimurka sama Allah. Akang tidak mau. Tapi bagaimana kalau saya tidak bisa menjalankan kewajiban saya sebagai seorang istri, Kang? Akang kan masih laki-laki normal. Akang butuh istri yang bisa melayani Akang. Kang, saya ikhlas jika Akang ingin kawin lagi. Demi cinta saya pada Akang, saya rela dimadu, Kang. Saya ikhlas. Halimah, maksud kamu ikhlas akan berpoligami? Bagaimana, Kang? Akang mau menikah lagi? Beri Akang waktu untuk berpikir ya. Bagus. Ternyata Ustadz udah dapat izin buat poligami. Sekarang berarti jalan menikah untukku semakin terbuka lebar. Mulai hari ini aku akan membuat Ustadz bertekuk lutut. Ninis, Pak Ustadz, kok masih di sini belum pulang? Udah malam nih. dari tadi saya nungguin ojek, nggak lewat-lewat angkot juga nggak ada. Oh ya, Yaudah deh, kalau gitu saya jalan kaki aja, mungkin di depan nemu.
Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Sebentar. Sudah, saya antar aja ya. Nggak usah Pak Ustadz, nanti ngerepotin lagi. Nggak ngerepotin. Justru saya nggak tenang kamu pulang sendirian malam-malam seperti ini. Kalau terjadi apa-apa nanti gimana? Saya nanti yang tanggung jawab. Ya. Ayo. Nggak apa-apa. Ya. Ustadz, sebaiknya Ustadz gak usah berpura-pura lagi sama saya. Saya sedih sekali kalau lihat Ustadz kesepian dan tak terurus seperti ini. Ternyata kamu mengerti perasaan saya ya. Hah? Kalau Ustadz butuh teman bicara, saya mau kok mendengarkan semua keluh kesah Ustadz. Maksud kamu? Saya tahu Ustadz butuh seseorang untuk mengurus semua kebutuhan Ustadz. Kalau Ustadz mengizinkan, saya mau melakukan semua itu, termasuk menjadi perempuan kedua. Maksud kamu bersedia menjadi istri kedua saya? Iya Ustadz, saya ikhlas. Niat saya tulus. Saya ingin membantu meringankan beban Ibu Halimah yang sedang sakit untuk mengurus Ustadz dan anak-anak. Saya rela berkorban untuk Ustadz dan Ibu Halimah, orang-orang yang paling saya hormati di dunia ini. Subhanallah. Mulia sekali hati kamu, Nis. Kalau memang niat kamu seperti itu, baiklah, nanti saya akan bicarakan masalah ini dengan Ibu Halimah ya. Ya. Apa benar kamu punya niat mau dimadu? Saya tidak punya pilihan, Bude. Cuma itu satu-satunya cara untuk membuktikan bakti saya kepada suami. Halimah, jawab pertanyaan Bude dengan jujur. Apa kamu benar-benar ikhlas untuk menjalani kehidupan berpoligami? Poligami. Itu pertanyaan yang mudah tapi sulit untuk dijawab. Siapa sih wanita yang rela kalau suaminya menikah lagi? Tapi cinta kasih saya terhadap suami membuat saya rela berkorban. Kalau disuruh jujur, sejujurnya saya tidak rela Kang Rahman menikah lagi, Bude. Saya terlalu mencintai beliau. Rasa cinta saya harus membuat saya rela untuk berbagi. Walaupun jauh di lubuk hati saya. Rasanya sakit, Bude. Sakit sekali. Tapi saya harus ikhlas menerimanya. Masya Allah, saya merasa saya sudah menjadi suami yang zalim dan tidak adil. Saya malu. Saya malu pada diri sendiri. Saya juga malu pada Allah. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, jika memang Ustadz sudah menyadari hal itu. Saya jadi ingat kata-kata dalam setiap ceramah Ustadz. Mana ada manusia yang bisa berbuat adil? Bukankah keadilan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala? Percayalah Ustaz Rahman, hanya perkawinan monogami yang akan mendatangkan kebahagiaan baik dunia maupun akhirat. Ya. Baiklah Pak De, Ustaz.
Nanti saya akan bicara dengan Ninis untuk membatalkan pernikahan kami. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Ninis, sebenarnya charter mobilnya jadi nggak? Katanya mau pulang kampung. Ya jadi dong mas, saya kan mesti minta restu sama orang tua saya, soalnya saya mau nikah. Tuh, Ustadznya datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Sepertinya kita tidak jadi pergi. Nggak jadi berangkat. Maksud Ustadz apa? Saya nggak ngerti deh. Kan kita harus minta restu sama orang tua saya di kampung. Maafkan saya, Nis. Ternyata saya tidak sanggup untuk berpoligami. Saya tidak sanggup untuk menyakiti hati istri saya. Halimah itu istri yang penuh dengan pengabdian. Apalagi dia sedang sakit. Jadi saya wajib untuk merawatnya. Nggak bisa. Ustadz harus nikah sama saya dan Ustadz nggak bisa melakukan hal seperti itu sama saya. Saya tidak mungkin berbuat adil. Saya tidak bisa membagi cinta saya. Saya tidak mau ada yang dikorbankan. Baik kamu maupun Halimah istri saya. Hati kecil saya tidak sanggup untuk menzalimi istri saya yang sudah memberikan saya 2 orang anak. Saya tidak sanggup. Saya nggak terima. Ustadz harus nikah sama saya. Masya Allah. Nis, jangan. Harus nikah sama saya. Kita harus nikah. Lepaskan, Nis. Terima. Masya Allah. Tunggu di sini. Sabar, Nis. Pokoknya kalau saya tidak bisa milikin Ustadz, Halimah juga nggak bisa. Dan kita harus mati bertiga. Apa maksud kamu? Istighfar. Nis. Tunggu di situ. Kamu mau apa? Nis, Masya Allah. Jangan. Bu. Nis. Bu. Jangan. Masya Allah. Nis. Nis, jangan. Masya Allah. Ya Allah. Pak De, Ninis mau menabrak saya sekarang. Allahu Akbar. Allah. Ayo cepat bantu. Subhanallah, Maha Besar Allah yang telah memberikan kesadaran pada Ustadz Rahman. Sehingga dengan sikap seorang satria, dia berani membatalkan niatnya untuk menikah lagi. Sesungguhnya Ustadz Rahman telah memenangkan pertarungan itu. Dia berhasil bertarung melawan hawa nafsu dan dirinya. Ustadz Rahman memilih untuk kembali pada kemurnian cintanya. Cinta yang hakiki. Cinta pada seorang istri yang telah dengan setia mendampinginya dalam suka dan duka. Istri yang penuh pengabdian dan rela bertaruh nyawa demi sebuah kelahiran. Anak-anak tercinta yang hanya ingin dipersembahkan bagi suaminya. Bahkan ketika dalam keadaan sakit pun, Halimah berani mengorbankan cintanya. Dengan ketabahan seorang istri, Halimah merelakan dirinya untuk dipoligami. Walaupun jauh di dasar hatinya, sejujurnya dia merasakan sakit yang luar biasa. Tapi demi kebahagiaan suaminya, Halimah siap untuk dimadu. Dan ternyata pengorbanan itu didengar Allah. Ketabahan Halimah sebagai istri telah membuahkan kemenangan. Setelah dengan ikhlas dia menerima cobaan Allah lewat penyakit ganas yang dideritanya, Halimah akhirnya berhasil sembuh. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebahagiaan yang lain. Seorang suami yang hanya menginginkan perkawinan monogami. Ustadz Rahman menyadari bahwa sebagai manusia, dia adalah sumber dari segala ketidakberdayaan. Dan sebagai manusia yang punya banyak ketidakberdayaan, mustahil bagi dirinya bisa berbuat adil. Apalagi bersikap adil dalam berbagi cinta kepada 2 istri. Karena bukankah satu-satunya keadilan itu hanyalah mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala? Syukur Alhamdulillah.
Pada akhirnya Ustadz Rahman berhasil meyakinkan dirinya bahwa cuma perkawinan monogami yang akan menjanjikan terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah, rumah tangga yang penuh cinta kasih, kebahagiaan lahir batin, dan ketentraman dunia akhirat.